Halo semuanya, Sawadee Krab. Selamat datang kembali di segmen analisa. Ada beberapa hal yang cukup menarik dan juga ada yang beberapa hal konyol lah ya. Pada saat tim kuasa hukum Rizky Bilar itu menyampaikan keterangan kenapa kliennya tidak bisa hadir dengan alasan pada saat diperiksa harusnya di Polres Jakarta Selatan ya. Katanya Bilar nggak bisa datang karena sedang mengalami kayak gangguan mentalnya, terganggu psikologinya. Oke, kita bisa maklumi saja. Mudah-mudahan nanti di yang kedua, katanya karena dipanggil lagi tuh kalau nggak salah di tanggal 13 Oktober 2022 akan dilakukan pemanggilan kembali, pemeriksaan kembali untuk RB ini. Tetapi ada hal yang konyol teman-teman di sini. Adalah dikatakan dari tim kuasa hukumnya RB bahwa pada saat ditanya sama wartawan, ada dugaan katanya aset-aset Lesti akan diambil alih oleh Rizky Bilar. Ada dugaan seperti itu. Kemudian pengacara mengatakan bahwa mereka berdua kan wajar, sudah suami istri. Mereka berdua juga memulai waktu menikah tuh sama-sama dari nol. Aku lihat komentar kalian tuh aneh-aneh. Memulai dari nol dari Hong Kong gitu. Jelas-jelas pada saat mereka menikah, Lesti itu paling tidak sudah punya ratusan miliar rupiah lah ya. Kalau aku cek dari penampilan dia, tampil off air di TV, itu paling nggak dia punya total aset tuh ya ratusan miliar rupiah dibandingkan dengan Rizky Bilar ya. Walaupun ya memang juga pendapatannya termasuk pendapatan tinggi, tetapi kalau untuk sampai ke level sekarang ini ya jelas lah kita nggak setuju kalau mereka dikategorikan sama-sama mulai dari nol. Mungkin Rizky Bilar mulainya nol, tapi kalau Lesti sudah angka 9 sih kalau menurut aku. Terus juga dikatakan bahwa Lesti itu bukan dibanting, tapi kebanting. Kok ini aneh ya bagi aku pribadi. Kalau memang kebanting, bukan dibanting gitu, bagaimana mungkin dari tim kepolisian, dari penyidik mengatakan ada dua kejadian. Yang pertama adalah di jam 1 pagi, kemudian di berikutnya di hari yang sama sekitar jam 9 pagi juga. Kalau menurut dari kuasa hukumnya Rizky Bilar bahwa RB itu ceritanya mau ke kamar mandi menenangkan diri pada saat Lesti marah. Lestinya juga masih tetap marah dan narik dan juga menepis, akhirnya terjatuhlah si Lesti. Sebenarnya untuk menjawab hal ini bisa dibuktikan dengan visum nanti sih, alat bukti ya. Kan alat bukti itu ya ada keterangan saksi, keterangan ahli, terus juga petunjuk dan juga surat sama keterangan terdakwa. Tapi yang bisa menjawab ini adalah data-data dari ilmiah, data ilmiah. Dicek aja nanti luka lebamnya di Lesti, apakah tipikal luka terjatuh ataukah tipikal luka karena digebukin. Karena pasti sangat berbeda sekali gitu. Nggak mungkin dong seandainya nih luka lebamnya Lesti itu di leher atau di wajah akan sama dengan tipikal jatuhnya seperti apa. Kemudian CCTV juga bisa menjawab menurut pengacaranya ini bahwa dibilang bahwa kami sudah lihat kok CCTV-nya seperti apa, kan bisa dibuktikan. Betul sekali, CCTV itu kan termasuk bisa menjadi alat bukti dan juga barang bukti ya teman-teman ya. Tetapi kan CCTV itu tidak bisa memberikan gambaran misalnya luka lebam. Kan luka lebam itu tidak mungkin muncul langsung tiba-tiba pada saat terjatuh langsung muncul luka lebamnya. Biasanya luka lebam itu akan muncul ya beberapa jam setelah terjadi tersebut. Nah, terus ditanya juga sama wartawan tentang perselingkuhan itu gimana sih, benar atau tidak. Mereka mengatakan, kuasa hukumnya, bahwa kita belum membahas mengenai isu itu, biar nanti si RB yang akan memberikan penjelasan ke penyidik. Tetapi kita mendapatkan motif ini perselingkuhan bukan dari gosip atau apapun, tetapi dari keterangan penyidik ya, yang pada saat penyidik menyampaikan ada alat-alat bukti, misalnya visum, terus juga keterangan dari korban, bahkan juga disampaikan motifnya adalah dugaan perselingkuhan tersebut. Ini juga menjadi salah satu hal yang harus kita perhatikan. Sebenarnya gini ya, pada saat seorang istri, kenapa kita bahas kasus ini? Karena bagi aku, Lesti itu punya influence atau pengaruh yang sangat tinggi sekali di Indonesia. Misalnya dengan ini terungkap ke media massa, banyak tuh komentar-komentar di YouTube ataupun juga DM ke Instagramku bahwa bilang, Mas Anja, saya juga sama mengalami pelecehan, bukan pelecehan, maksudku kekerasan oleh suami saya dan sebagainya. Ya kita nggak bisa mengontrol hal-hal seperti itu, karena itu adalah banyak yang terjadi di masyarakat Indonesia. Ya ini akan memberikan
keberanian lah buat masyarakat Indonesia, terutama perempuan ya. Kan banyak yang takut melaporkan KDRT tersebut karena alasan anak, karena alasan ekonomi, malu, aib, dan sebagainya. Pada saat Lesti sudah berani melaporkan seperti ini, menurut aku dia juga sudah, walaupun mungkin ada hal-hal sifatnya subjektif, tapi Lesti juga cukup pintar dan sangat cerdas menurut aku, bahwa dia ini pada saat melaporkan sudah ada alasan yang sangat kuat sekali. Pada saat dia melapor, itu juga berbeda ya dengan selebriti Indonesia pada umumnya. Kalau aku melihat kan biasanya kalau selebriti itu ada kekerasan rumah tangga, itu biasanya kan ada rame-rame di infotainment kan ya, ada memberikan komentar A, B, C, dan D. Berbeda sama Lesti. Lesti ini tanpa ada basa-basi, tanpa ada konferensi pers ini dan itu, dia langsung melaporkan ini ke Polres Jakarta Selatan, di mana itu adalah lokasi TKP-nya, dan dia juga sudah melakukan visum. Itu artinya hal yang sangat baik sekali, memang beneran dia udah nggak mau lagi drama-drama, dia langsung to the point aja ke masalah hukum. Aku kok sangat yakin ya bahwa ada orang di balik ini yang aku sangat support sebenarnya. Orang di balik ini yang mengarahkan Lesti untuk melakukan visum, untuk melakukan ini dan itu, menurut aku itu biasanya sangat kecil kemungkinan dipersiapkan atau dilakukan oleh korban gitu. Biasanya dia akan terbawa emosi, lagi sedih ini dan itu, nggak kepikiran untuk visum, nggak kepikiran untuk lapor polisi. Tetapi mungkin ada circle dari Lesti yang sangat suportif, yang which is ini harusnya menjadi contoh masyarakat Indonesia pada saat kalian melihat ada tetangga kalian atau orang tua atau siapapun gitu yang mengalami hal seperti ini, langsung langkahnya seperti Lesti, dibawa ke rumah sakit, dapat surat visum, dan itu dijadikan bahan untuk laporan di kepolisian setempat. Kemudian pengacara mengatakan begini, waktu Bilar itu katanya sudah membesuk Lesti di rumah sakit, mereka sudah manja-manjaan, bahkan Bilar menyuapi dan gak ada masalah sebenarnya, hanya dibesar-besarkan saja. Waduh, ini bakal menjadi kayak bumerang bagi Lesti nih menurut aku. Hati-hati nih buat Lesti, kalau seandainya yang dikatakan pengacara ini adalah benar, mereka sudah manja-manjaan lagi. Aku nggak tahu definisi manja-manjaan itu seperti apa. Kalau menurut aku, manja-manjaan definisi pada umumnya antara suami istri ya sudah kembali ke normal seperti dulu lagi gitu ya. Katanya makan disuapin, mungkin sudah peluk-pelukan dan sebagainya. Ini tipikal masalah perempuan-perempuan di Indonesia gitu kan. Mereka awalnya sudah menggebu-gebu, ingin melaporkan suami saya, KDRT dan bla bla bla. Tetapi pada saat suaminya sudah meminta maaf, mengatakan penjelasan A, B, C, dan D, akhirnya banyak yang mencabut laporan. Apakah ini juga akan terjadi sama Lesti? Kita akan lihat nanti. Dan Lesti sampai sekarang masih belum memberikan keterangan di media massa. Tapi sekali lagi ya, kalau ini beneran terjadi, bakal siap-siap nih untuk Lesti. Kalau sekarang kan si Rizky Bilarnya sudah banyak kehilangan job, sudah diberikan sanksi sosial oleh masyarakat. Ini juga cancel culture seperti ini tuh juga bisa terjadi sama Lesti loh. Jangan sampai nanti ini akan menyerang Lesti juga. Wah, Lesti sudah dibela banyak orang, lembaga juga banyak yang membela, Komnas Perempuan, penyidik, ataupun juga banyaklah orang-orang besar di Indonesia yang membela Lesti, tapi tiba-tiba Lesti langsung memaafkan dan mencabut laporannya. Hati-hati, ini bisa menjadi bumerang bagi Lesti ya. Kemudian juga mengenai bola biliar yang katanya dilemparkan ke Lesti. Jawaban dari pengacara bilang begini, itu belum dilempar, cuma mau dilempar hanya untuk menggertak. Gila ya, menggertak aja dengan bola biliar. Kalian yang sering main bola biliar atau pernah melihat, bola biliar tuh gede banget loh, kuat loh. Itu kalau buat ngelempar orang bisa bocor loh kepala orang. Jadi bagi aku menggertak ataupun tidak sudah termasuk bagian dari kekerasan. Terus kita lihat CCTV-nya, tapi bengkak itu nggak langsung muncul seperti aku bahas di awal tadi. Itu adalah excuse menurut aku. Dan dikatakan dari pengacara begini, sebenarnya waktu mereka sudah damai, tapi ada dugaan pihak ketiga yang ngompor-ngomporin. Menurut aku pihak ketiga ini nggak ngompor-ngomporin ya, sudah menjalankan proses secara sebenarnya gitu. Kalau ngompor-ngomporin kan artinya tidak terjadi apa-apa, tapi dibuat terjadi apa-apa. Kan ini nggak seperti itu, ini sudah terjadi apa-apa, yaitu adalah KDRT, dan si pihak ketiga ini membantu suportif untuk melaporkan, which is itu adalah hal yang baik sekali, karena nggak mungkin ya, banyak kasus terbukti kalau seorang pria sudah melakukan kekerasan
ke pasangannya gitu, ke istrinya, itu biasanya akan terulang kembali dan kembali lagi. Mereka sama-sama memulai dari nol dan mereka sama-sama punya bisnis. Nggak, Lesti nggak mulai dari nol. Lesti aku nilai kalau antara 0 sampai 9 dia sudah mulai dari 7. Kalau si Bilarnya bolehlah dikategorikan mulainya dari nol gitu. Terus konten pranknya KDRT, Baim dan Paula ini banyak yang teman-teman tanya. Anjas, menurut kamu gimana ya? Menurut aku sih kontennya adalah niatnya baik awalnya, ingin memberikan edukasi. Ini adalah kayak hipokrit gitu nggak sih? Kesannya ingin memberikan pesan positif di akhirnya, tetapi secara keseluruhan tuh hanya untuk hiburan dan mayoritas kalau aku tangkap kesannya adalah melecehkan institusi kepolisian sih, karena pura-pura melaporkan diri kena kasus KDRT, kemudian dikatakan Baim bahwa responnya baik sekali ternyata dari kepolisian, sangat kooperatif. Itu mah bukan bukan pelajaran ya bagi aku, lebih karena untuk mencari konten sih bagi aku pribadi. Terus konten ini apakah menurut kamu fine-fine aja atau enggak? Anjas, menurut aku nggak fine sama sekali. Karena ini idenya dia ini kayaknya sudah kehabisan ide banget untuk mencari konten. Padahal mereka ini adalah pasangan yang kaya raya, uangnya banyak banget. Terus juga punya keluarga yang terlihat bahagia, tapi kenapa membuat konten seperti ini? Aku udah lihat videonya teman-teman ya. Di konten itu kan juga ada endorsement ya, ada built-in produk ya. Mungkin karena sudah terkejar deadline sebagainya, harus mengejar views dan sebagainya, dia membuat seperti ini. Menurut aku sih, ya ini adalah resiko yang harus diambil oleh seorang Baim dan juga Paula. Bagi aku pribadi, terlepas kita punya hobi nonton konten macem-macem, itu adalah hak kita masing-masing. Tetapi yang aku bahas, aku juga bukan manusia suci gitu. Aku juga pasti punya salah. Tetapi ini adalah negara hukum. Dalam hukum itu juga ada aturan yang mengatakan jika ada laporan palsu, itu bisa kena pasal juga. Karena kalau ini dibiarkan begitu saja, terlepas aku nggak mengejudge ya, orang suka melihat kesedihan, melihat kayak pamer kebaikan, sumbangan terpublikasikan, atau yang konten prank, aku fine dengan berbagai macam kesukaan. Ada yang suka musik dangdut, pop, jazz, aku fine. Tetapi yang aku bahas ini adalah bahwa ini negara hukum gitu kan ya, bahwa untuk melaporkan laporan palsu itu akan terkena pasal. Jadi sudah minta maaf, tetapi apakah ini harusnya dimaafkan begitu aja? Ya menurut aku sih tidak boleh dimaafkan begitu saja untuk Pak Baim dan juga Paula ya. Harus ada efek jerahnya. Kalau polisi hanya membiarkan ini begitu saja, minta maaf selesai, ini akan benar-benar ngebuat marwah polisi itu kayaknya nggak ada harga dirinya gitu. Karena ya mentang-mentang mereka populer gitu kan, lantas minta maaf dimaafkan begitu aja. Karena kalau ini yang melakukannya adalah YouTuber biasa gitu mungkin. Kayak dulu kan ada juga ya YouTuber yang kalau nggak salah namanya siapa ya, aku Ferdian Paleka ya, yang konten prank untuk waria kasih makanan atau bingkisan di bulan Ramadan begitu. Akhirnya itu viral, dia pun dipenjara begitu. Itu karena YouTuber kategorinya biasa lah, sama seperti aku YouTuber biasa. Kalau ini tidak diberikan efek jerah untuk Baim dan Paula, ini marwah kepolisian tuh, harga diri polisi Indonesia tuh benar-benar dipertaruhkan di sini. Kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kawan kerap semuanya, bye-bye.